Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elki Aldia Putra dari kelas Humas 4, ingin mempresentasikan tentang tantangan dan peluang humas di era digital. Pengertian humas secara umum dan menurut para ahli. Humas adalah komunikasi strategis yang digunakan oleh suatu pihak, baik individu, perusahaan, atau organisasi, untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan dengan masyarakat. Dalam organisasi atau perusahaan, Humas merupakan divisi yang bertanggung jawab untuk melakukan interaksi, hubungan, dan kerjasama dengan masyarakat terkait dengan organisasi tersebut. Selain itu, Humas berguna juga untuk membentuk citra baik kepada masyarakat. Menurut beberapa ahli, Humas adalah sebuah sistem komunikasi untuk menciptakan niat baik. Itu menurut Jeffkins dan Daniel Yadin. Sedangkan menurut Frank Jeffkins, humas adalah sesuatu yang terdiri dari bentuk komunikasi berencana baik ke dalam maupun keluar antara organisasi dengan publiknya untuk mencapai tujuan khusus, yakni pengertian bersama. Peran humas di era digital. PR digital tidak jauh berbeda dengan PR konvensional, yakni proses komunikasi strategis yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Namun, yang membuat keduanya berbeda adalah media komunikasinya. Tujuannya adalah untuk menciptakan kesan yang positif, hubungan yang baik, dan meningkatkan visibilitas brand atau juga organisasi. Seiring dengan pesatnya perkembangan teknologi, pola kecenderungan masyarakat Indonesia untuk mengakses informasi juga mengalami perubahan. Saat ini masyarakat kita lebih senang menggunakan internet untuk mendapatkan informasi daripada membaca di media konvensional. Hal ini juga membuat para pengusaha industri media untuk melakukan inovasi dengan mengembangkan produknya sesuai kebutuhan era digital, seperti membuat online news portal, e-newspaper, e-magazine, maupun berbagai aplikasi digital yang mudah diakses oleh publik secara mobile. Perbedaan PR konvensional dan PR digital. PR konvensional mengerjakan event serta publikasi di media konvensional, sedangkan PR digital menggunakan media berbasis internet. Tantangan humas di era digital. Konvergensi media tradisional dan digital mengubah pola pikir, mengubah pola kerja, dan penguasaan media digital itu perlu dimiliki humas saat ini. Yang tidak lain dan tidak bukan, humas di era digital ini sangat bergantung dengan internet. Bagaimana antisipasi humas digital ke depan? 1. Kompetensi. 2. Personalisasi konten. 3. Kreatif dan pahami global trend. 3. Integritas. 4. Kolaborasi. Menjadi PR online. Menjadi public relation online, PR merupakan konsep baru dalam dunia public relation. Seiring dengan berkembangnya teknologi komunikasi dan informasi yang membentuk masyarakat internet, ada PR online dan PR offline. Berikut adalah perbedaan PR online dan PR offline. PR online ini aktivitasnya melakukan di media internet. PR online juga melibatkan kegiatan yang diarahkan untuk dipengaruhi media, masyarakat, dan penonton yang hanya terdapat pada internet atau saluran online. Sedangkan PR offline, kegiatan public relation yang dilakukan pada umumnya di dunia nyata secara fisik, bertatap muka, langsung, dan kegiatan-kegiatan bersifat langsung juga terhadap publik. PR online, 5 basic tools. Website, siaran pers online, newsletters online, blog, sosial media. PR offline berfokus pada media cetak, televisi, radio, dan juga konferensi pers.
Berikut adalah keahlian-keahlian yang harus dimiliki oleh seorang PR, baik PR online maupun PR offline. Konsep PR digital. PR digital tidak jauh berbeda dengan PR konvensional, yakni proses komunikasi strategi yang bertujuan untuk membangun hubungan yang saling menguntungkan antara organisasi dan publiknya. Namun, yang membuat keduanya berbeda adalah media komunikasinya. Aktivitas PR di era digital. Mendengarkan percakapan publik tentang brand kita di media sosial, seperti komentar-komentar yang ada di akun Instagram atau sosial media lainnya. Yang kedua, mendeteksi isu-isu di media sosial yang dapat mempengaruhi brand. Dan yang terakhir, menciptakan konten brand yang menarik bagi publik. Ini juga bisa disebut dengan promosi. Manfaat PR digital. Mendeteksi potensi isu yang berkaitan dengan brand di internet. Merespon isu lebih dini sehingga dapat mencegah krisis dan menyebarluaskan konten secara publik sehingga kesadaran publik meningkat. Keberhasilan kampanye PR digital. Kesuksesan sebuah kampanye PR digital sangat terukur dan memiliki banyak variabel. Beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam mengukur keberhasilan kampanye PR digital di antara lain engagement, yakni jumlah interaksi audiens dengan konten media sosial brand, seperti jumlah klik, kunjungan, likes, share, followers, komentar, balasan, dan yang lainnya. Sales, yakni jumlah transaksi penjualan yang dibukukan lewat perantara media sosial dan media online. ROI atau Return on Investment, yakni hasil yang didapatkan dari investasi kampanye digital. Karakteristik pengguna internet di Indonesia. Sebagai seorang public relation, mengetahui karakteristik dan gambaran dari halayak yang akan menjadi sasaran kegiatan komunikasi merupakan salah satu elemen terpenting dalam suatu proses perencanaan komunikasi. Dalam dunia digital, di Indonesia, halayak yang akan menjadi sasaran dari komunikasi tentunya adalah pengguna internet atau netizen Indonesia. Karakteristik pengguna internet di Indonesia. Menganut hasil survei yang telah dilakukan oleh Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia atau disingkat APJI, bekerja sama dengan Pusat Kajian dan Komunikasi Universitas Indonesia yang disingkat Pusakom UI pada tahun 2014 berhasil menemukan beberapa karakteristik dari pengguna internet di Indonesia sebagai berikut. Berdasarkan usia, menurut jenis kelamin, kaitan konten, berdasarkan profesi, dan perangkat akses. Semuanya disinyalir berkaitan keras dengan apa yang kita jual dan apa yang kita promosikan di sosial media atau di e-commerce kita yang telah disebarkan. Memikat pengguna internet di Indonesia melalui platform PR online. Audiens di Indonesia sangatlah unik dan mereka berharap untuk mendapatkan perlakuan dan layanan yang unik pula. Ceruk pasar anak muda yang sangat besar, meliputi 49% dari total pengguna internet di Indonesia, membuat praktisi yang menargetkan sasaran kegiatan komunikasinya pada segmentase anak muda dengan range umur 18 hingga 25 tahun. Sangat efektif untuk melakukan kegiatan komunikasinya melalui platform PR online. Kedua, mengingat mayoritas mengakses internet di Indonesia. Berlatar belakang sebagai pekerja, hal ini membuat internet menjadi salah satu platform yang ideal bagi para praktisi PR yang menargetkan sasaran komunikasinya untuk kalangan pekerja, namun juga harus dibarengi dengan pemikiran platform online, media, dan sosial media yang sesuai dengan target segmentasi mereka. Sosial media adalah salah satu tools yang wajib digunakan oleh seorang praktisi PR. Di Indonesia, pendekatan sosial media
yang memungkinkan terjadinya feedback secara dua arah antara perusahaan dengan publik dapat menjembatani perusahaan agar lebih terasa dekat dengan stakeholder-nya. Selain itu, sosial media juga merupakan elemen gratis yang efektif untuk menginformasikan kegiatan promosi yang sedang berlangsung di perusahaan secara 24 jam. Menilik data bahwa berdasarkan perangkat akses, 85% pengguna internet di Indonesia melakukan akses dengan menggunakan mobile phone. Maka, pertimbangan memiliki mobile site serta mobile application perusahaan sangatlah penting dan semakin memperluas serta memudahkan pasar untuk melakukan akses terhadap perusahaan. Selain itu, bagi seorang marketing komunikasi, sudah saatnya untuk menyisihkan sebagai budget belanja iklan mereka untuk beriklan melalui platform-platform aplikasi mobile phone sehingga akan dapat terakses dimanapun dan kapanpun pengguna mobile phone berada. Kesimpulan, perkembangan teknologi sangatlah pesat. Sampai saat ini, kita sudah memasuki era digital, suatu kondisi kehidupan atau zaman di mana semua kegiatan yang mendukung kehidupan sudah dipermudah dengan adanya teknologi. Era digital tidak hanya berpengaruh di kehidupan sehari-hari saja, tapi sangat berpengaruh dalam komunikasi, khususnya untuk ranah public relation, PR yang dulunya hanya konvensional sekarang telah merambah ke ranah digital. Sekian saja presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.